Pemirsa, Jalan Padang Bukit Tinggi yang terletak di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat, ambles imbas banjir lahar. Pemirsa, tidak hanya ambles di kawasan Lembah Anai, sejumlah badan jalan pun longsor akibat banjir lahar. Jalan yang rusak karena longsor berada di 16 titik, jalan dengan kondisi putus total ada di 2 titik, dan setengah badan jalan yang terkubur material longsor ada di 8 titik. Kepala Balai PUPR setempat mengatakan upaya perbaikan jalan akan dimaksimalkan di bawah 1 bulan agar jalan penghubung dapat segera digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, pemirsa, rapat lintas sektoral BMKG bersama dengan PUPR dan Badan Geologi Sumatera Barat memetakan daerah berpotensi dialiri banjir lahar dingin susulan. Dari hasil rapat ini didapati beberapa zona rawan ancaman bahaya banjir lahar hujan ataupun banjir bandang yang dikenal sebagai galodo. Zona rawan yang mempertemukan aliran 2 sungai atau lebih, diantaranya daerah Sawah Gombak, Pasir Laweh, hingga Sungai Tarak. Zona ini berpotensi bakal terdampak luncuran galodo dengan material bongkahan batu besar. Terlebih jika air hujan sudah bercampur dengan abu vulkanik dan menjadi larutan pekat. Hal inilah, pemirsa, yang berpotensi membawa material besar ke daratan. Dan dari hasil pemantauan, diprediksi masih ada 1 juta meter kubik material bongkahan batu dan kayu yang sewaktu-waktu bisa meluncur lewat 25 aliran sungai. Harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, masih adanya tumpukan-tumpukan material yang tersumbat di sungai hulu atas. Nah, ini yang harus segera ditangani. Sumbatan-sumbatan itu sedapat mungkin dilepas, dialihkan agar tidak membendung aliran air hujan saat hujan lebat terjadi atau hujan sedang pun bisa terbendung. Dan kalau itu terbendung oleh sumbatan, nanti sumbatan ini bisa jebol dan menjadikan aliran yang sangat cepat dengan mengangkut abu vulkanik, endapan abu vulkanik yang seperti pasir dan tajam-tajam itu, kemudian juga bersama bongkah-bongkah dengan cepat ya. Dan saat sampai dataran rendah di tempat kita ini, endapan itu akan terendapkan melampar luas seperti yang terjadi saat ini. Lebar endapan ini mencapai hampir 2 km. Jadi seperti itu. Jadi yang harus ditindaklanjuti segera adalah membersihkan sumbatan-sumbatan tadi dan juga mengawasi ada zona-zona bahaya. Yang tadi sudah kami identifikasi beberapa pertemuan sungai. Ada 3 sungai, 4 sungai bertemu, di situ zona bahaya yang harus dijaga, jangan sampai ada pemukiman manusia di sana. Pemerintah akan memetakan daerah rawan bencana di Sumatera Barat untuk meminimalisir jumlah korban jika kembali terjadi bencana di wilayah tersebut. Pemetaan juga akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan lokasi relokasi warga. Daerah bahaya ini nanti ditentukan kemudian karena dari PPMBG dan BMKG sedang melihat, nanti ditentukan daerah-daerah yang tidak bisa ditempati. Nah, di sini ada beberapa desa yang harus direlokasi. Nah, ini Pak Gubernur juga sudah menyiapkan tempat relokasi, PUPR juga sudah menyiapkan rumah untuk relokasi. Ya. Tinggal ini proses pendataan, perencanaan, dan persiapannya. Sementara itu, pemirsa, bencana banjir lahar yang menerjang Sumatera Barat meninggalkan rasa pilu bagi para korban. Tak terkecuali Alex Jalil, warga Agam yang rumahnya rusak berat usai dihantam bongkahan batu yang terbawa banjir lahar. Pemirsa, tidak hanya kerugian berupa korban jiwa, tetapi juga kerugian berupa ekonomi dialami oleh warga di Kabupaten Agam. Tepatnya kami sedang berada di Jalan Raya Simpang Bukit Kaduang, Kubang Duo. Dan seperti yang terlihat pemirsa, saat ini kita sedang berada di salah satu rumah warga yang terdampak. Dan
visual yang Anda lihat saat ini pemirsa merupakan lubang besar dari sebuah rumah yang diakibatkan oleh bongkahan batu dan juga pohon yang mengalir dari puncak gunung menuju ke rumah. Dan pemirsa, kami saat ini coba untuk berkesempatan mewawancarai langsung pemilik dari rumah ini. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Alek Arjalil, Pak. Pak Alex, sebelumnya kami berbelasungkawa Pak ya, turut berbelasungkawa atas insiden terjadi Pak. Kami melihat lubang besar di rumah Bapak ini Pak, bisa diceritakan sedikit Pak seperti apa kronologinya? Ya, ini kemungkinan besar, Pak, dihantam dulu sama batu. Batu itu kan besar-besar, Pak. Ada yang tingginya 1 meter, 2 meter, 1,5 meter. Jadi batu dulu, baru dihantam langsung tembus ke sini, keluar semua. Sedangkan ada mobil di parkiran di garasi sini satu sama di depan. Kemudian anak tidur di kamar ini, Pak. Setelah anak tuh kaget karena suara dentuman sangat keras, jadi dia lari, Pak. Lari mau ke depan tuh nggak bisa lagi. Insya Allah, Pak, berkat pertolongan Allah, kemudian bisa keluar dibantu sama air karena dinding ini udah jebol, Pak. Kemudian di depan itu ada batu besar. Anak tuh sama anaknya umur 2,5 tahun, Pak, naik ke atas batu. Waktu itu belum ada, Pak, tim penolong, rekan-rekan. Dia naik ke atas batu sambil nyalakan HP, minta tolong. Nah, kemudian dia bertahan di situ. Setelah airnya agak surut, baru kawan-kawan bisa menolong. Karena waktu itu air diperkirakan tingginya juga sekitar 2 meter atau 2,5 meter, Pak. Pak Alex, berarti secara tidak langsung keluarga Bapak itu terselamatkan justru dengan adanya batu yang membolongi rumah ini ya Pak ya. Kalau untuk kondisi keluarga saat ini seperti apa Pak untuk Anda? Alhamdulillah, Pak, tidak mengalami luka berat, luka lecet-lecet karena mungkin terbentur sama kayu, air segala macam, Pak. Alhamdulillah. Pak, untuk posisi keluarga saat ini berarti sedang mengungsi atau bagaimana Pak? Ya, mengungsi, kita tampung di rumah kita. Sambil kemarin tuh pas kejadian ada ditolong sama tim medis, Pak, untuk pengobatannya. Kemudian kita tampung di rumah kita. Pak, mungkin sedikit terakhir harapan untuk pemerintah ya Pak ya, terutama mungkin ganti rugi berkaitan dengan kerusakan ini, silakan Pak. Ya, saya mohon kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama sekali kalau ada bencana gini, Pak. Ya, masalahnya kemungkinan besar kita bukan menyalahkan masalah jembatan ya, Pak. Ini kekuasaan Allah, kodrat Allah. Kita cuma bisa menerima. Ya, mohon dibantulah, Pak. Kawan-kawan, saudara-saudara kita yang istrinya nggak terselamatkan, suami istri yang di samping rumah saya itu tante, kalau bahasa nasionalnya, Pak, meninggal, suaminya pun meninggal. Tapi malam itu juga tante bisa diketemukan, paginya sekitar jam 10 baru suaminya diketemukan. Pak Alex, kami turut berbelasungkawa, doa terbaik untuk keluarga dan juga semoga liputan kami ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah. Pak Alex, terima kasih Pak Alex. Dan pemirsa, itu tadi keterangan yang dapat kami sampaikan dari salah satu warga yang rumahnya terdampak dan juga keluarganya berhasil menyelamatkan diri meski imbas daripada insiden bencana alam tersebut. Dari Agam, Sumatera Barat, Jose Nicole Dirhamsyah Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.